Halo, selamat siang Muhammad Rizky. Selamat siang, Joni Wijaya. Apa kabarnya nih? Baik, baik, baik. Sebelumnya saya ingin mengatakan terima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktunya nih untuk berbicara talk show bersama kita. Kiranya nanti sharing-sharing kita ini nih bisa berguna ya bagi masyarakat luas ya, khususnya Amin, amin. sendiri gitu. Nah, sebelum kita mulai ini salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan ada baiknya kita mengucapkan syukur kita sedalam-dalamnya ya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama pada sesi kali ini. Dan tentunya secara sehat dan walafiat ya. Hmm. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbahasa-basa lagi, karena kita juga waktunya terbatas ya. Jadi saya langsung straight to the point. Jadi pertanyaan pertama itu saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih menurut Anda tentang mengenai perekonomian di Indonesia setelah ada berita bahwa vaksin akan diluncurkan sesegera mungkin gitu? Oke. Untuk berita itu saya mulai dari dampak coronanya sendiri nih terhadap sektor Mhm. bisnis di Indonesia gitu. Untuk dampaknya sendiri benar-benar sangat besar, benar-benar istilahnya tuh bikin kaget untuk para pebisnis di Indonesia ya gitu. Mau bisnis lama, mau bisnis baru, semuanya terkena dampaknya dan sangat besar dampaknya gitu. Yang bisnis lama bisa apa namanya, jadinya bisa mem-PHK karyawannya, untuk yang bisnis baru, bisnisnya tersendat gitu, jadi nggak jalan lagi gitu, kebanyakan sih seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk, sektor bisnis di Indonesia ini benar-benar lagi terpuruk banget sih gitu istilahnya. Dan dengan adanya, apa namanya, eee, berita tentang vaksin ini, yang akan segera diluncurkan di Indonesia, saya tuh benar-benar, bersyukur gitu dan benar-benar berharap untuk vaksin ini nih segera terrealisasi dan juga untuk, vaksinnya ini benar-benar bisa membantu untuk menghilangkan virus corona dari Indonesia gitu. Karena dengan hilangnya virus corona, untuk sektor perekonomian di Indonesia bisa cepat pulih kembali gitu. Ya, ya, kita semua juga berharap hal yang sama ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat nih sekarang secara realita ya, secara realistis, kalau emang Indonesia ini nih lagi perekonomiannya lagi masuk-masuk masa krisis ya, banyak banget nih yang bangkrut dan sebagainya macam. Saya ingin menanya nih, menurut pendapat Anda pribadi, dengan pemikiran Anda pribadi, berapa lama nih kira-kira perekonomian di Indonesia ini bisa pulih kembali seperti sedia kala gitu? Oke, untuk perekonomian di Indonesia, saya sempat baca artikel-artikel dari website-website juga ya, untuk, Mhm. perekonomian pulihnya itu para pakar sih bilangnya mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun lagi gitu. Karena, perekonomian Indonesia ini benar-benar sangat terdampak, jadi untuk pemulihannya itu memang benar-benar butuh proses gitu. Karena istilahnya tuh, ya baru, apa namanya, datang nih masalah yang benar-benar baru, jadi memang harus menyesuaikan kembali. Dan menurut saya, perkataan untuk, apa namanya, para pakar itu, saya setuju sih gitu. Dan realistis sih untuk, apa namanya, 2 sampai 3 tahun lagi ekonomi di Indonesia bisa pulih kembali. Karena dari dampak yang sangat besar ini dan juga virus coronanya pun belum hilang nih tahun ini gitu. Jadi memang untuk tahun-tahun segitu atau angka segitu sih menurut saya sangat realistis ya gitu. Oh, jadi sebelum talk show juga Mas Muhammad Rizky ini juga udah share ini ya, suka baca artikel Sudah, mengenai ini gitu ya. betul Mungkin betul. saya mau sharing-sharing aja nih. Jadi pas itu saya juga sempat ngadain talk show ya seperti ini dengan rekan-rekan saya yang lainnya, teman-teman saya. Dan mereka tuh nanya balik nih ke saya. Mereka nanya, kira-kira itu bisnis apa sih yang lagi bagus nih untuk pada saat pandemi seperti ini gitu. Dan saya menjawab pada saat itu adalah bisnis pangan dan juga e-commerce atau startup gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi dengan realita yang ada sekarang, kalau kayak kita pergi supermarket kita semua langsung beli barang itu agak banyak ya untuk stok di rumah, dan kita sekarang semua berpindah ke online, belanja online, makan GoFood, Gojek dan lain-lain. Karena kita semua ini kan disuruh untuk social distancing, work from home, stay at home dan lain-lain. Jadi menurut saya dua bisnis ini nih yang bisa ngedongkrak ke perekonomian di Indonesia untuk pada saat ini karena emang itulah kebutuhan kita gitu. Nah, menurut Muhammad Rizky sendiri nih, bagaimana dengan pernyataan saya yang mengatakan bahwa bisnis itulah yang bagus untuk pandemi pada saat ini gitu? Ya, itu sih menurut saya udah bukan setuju atau nggak setuju lagi ya, tapi memang realitanya seperti itu gitu. Jadi Betul. untuk bisnis yang
berkembang sekarang atau yang memang benar-benar bisa bertahan sekarang ya memang bisnis online, startup-startup online gitu. Karena memang keadaannya yang, mendesak kita untuk seperti itu. Jadi untuk bisnis-bisnis offline atau retail-retail offline itu atau pedagang offline deh yang, apa namanya, biasa dagang, di jalan atau langsung gitu, memang agak sulit itu, Gut. Karena, banyaknya pembatasan dari pemerintah yang memang harus dibatasi gitu, karena untuk mencegah, mewabahnya virus corona ini gitu. Jadi memang untuk bisnis-bisnis online, startup online, itu benar-benar udah pasti, yang bisa sangat berjalan dan bisa mengangkat perekonomian di Indonesia lagi nih menurut saya nih. Udah bisa dimulai nih dari sekarang gitu. Jadi setuju banget sih, John. Iya, soalnya saya juga sempat baca ini dari beberapa website dan juga artikel gitu. Saya sempat ada satu pakar yang mengatakan bahwa nilai rupiah di Indonesia ini sangat rendah dalam 5 tahun terakhir, Mmm, yaitu 16 ribu. Dan itu kan udah kacau angkanya ya. Itu yang iya. banyak banget perusahaan yang PHK, banyak banget yang bahan baku naik, harga barang otomatis juga naik. Jadi banyak banget nih daya masyarakat yang membeli itu tuh berkurang. Nah, menurut Muhammad Rizky sendiri, bagaimana nih dalam menyikapi hal itu gitu loh? Dilihat dari angkanya sendiri sih 16.000 tuh benar-benar udah bikin kita, apa ya istilahnya, takut gitu. Ini ekonomi Indonesia ini benar-benar berarti memang lagi terpuruk banget gitu. Karena, beberapa tahun belakangan aja 14.500 sampai 15.000 tuh udah benar-benar danger gitu bagi perekonomian di Indonesia. Ini udah sampai 16.000 kan berarti memang ekonomi di Indonesia nih tidak baik-baik saja gitu. Jadi untuk, apa namanya, pemulihannya atau, bagaimana sih nih biar, cepat kembali ya, menurut saya memang startup, bisnis online yang ada di Indonesia itu benar-benar harus didukung banget nih oleh pemerintah, agar, perekonomian Indonesia walaupun nggak secepat, apa namanya, nggak cepat banget nih pemulihannya, tapi bisa mulai nih dari sekarang untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Udah ada langkahnya lah gitu, jadi nggak stuck di situ-situ aja gitu. Ya, ya. Jadi kayaknya untuk hari ini tuh kita pembahasannya cukup sampai di sini ya. Ya, intinya kita semua ingin yang terbaik, kita semua ingin Indonesia kita bisa pulih seperti sedia kala lagi, bisa bekerja tanpa rasa takut, pergi dengan teman-teman gitu ya. Nah, untuk Mas Rizky sendiri ada pesan dan kesan nggak nih untuk masyarakat Indonesia di luar sana gitu? Iya, saya simpulkan dulu nih ya untuk, bahasan kita tadi sih. Untuk kesimpulannya sih memang bisnis di Indonesia sekarang ini memang, sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi memang butuh waktu, butuh proses untuk pemulihannya dan lain-lain. Dan, saya rasa untuk pemerintah Indonesia memang sudah banyak mengupayakan ya untuk, apa namanya, pemulihan, perekonomian di Indonesia. Ya mulai dari vaksin tadi agar, apa namanya, coronanya bisa cepat hilang dan, mungkin bisa, apa namanya, mendukung-mendukung, bisnis-bisnis startup yang sedang berjalan sekarang atau bisnis online-nya. Jadi, apa namanya, kesimpulannya yaitu tadi, pemerintah Indonesia sudah memaksimalkan sih untuk, apa namanya, agar perekonomian di Indonesia ini bisa pulih kembali gitu. Iya, oke. Jadi semoga nih talk show kita kali ini dilihat banyak orang bisa diambil hikmahnya ya. Jadi kita bukan hanya belajar mengenai talk show, tapi kita juga belajar dari public relations ya. Bagaimana cara kita ini ngomong dengan orang, public speaking kita diuji, dan ini semua tuh ada kaitannya dengan Sir Charles ya, yang sebelumnya mengajarkan kita untuk bisa terus maju dalam public speaking. Jadi Betul, kali ini kita bisa ngebantu banyak orang untuk sharing kali ini. Terima kasih Muhammad betul. Kita dan berterima kasih banget nih dengan stay Sir safe. Charles dengan adanya, apa namanya, materi kuliah, profesional business speaking ini, jadi kita bisa lebih lancar nih untuk, ngomong seperti ini ya gitu. Iya Yang betul. awalnya mungkin kita, nggak terlalu lancar nih ngomong-ngomong kayak gini atau nggak terlalu pede lah istilahnya. Tapi dengan, adanya pembelajaran dari Sir Charles, jadinya kita bisa lebih lancar, bisa lebih istilahnya tuh pede gitu dan, buat neranginnya tuh jadi lebih enak aja, lebih istilahnya tuh kita lebih lancar lah gitu. Jadi terima kasih banyak buat Sir Charles sekali lagi. Oke. Stay safe Mas Ki, stay safe.
Stay safe, stay healthy juga Thank Joni. you. Terima Bye-bye. kasih. Wassalamualaikum.